Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jainuri dengan NIM 14323001009 dan nomor absen 8. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis yang saya rancang dengan tujuan dengan syarat kelulusan mata kuliah kewirausahaan dan inovasi. Pada kali ini saya memakai bisnis usaha ternak lele berkualitas prima. Untuk memudahkan saya mempresentasikan bisnis ini, saya membagi menjadi 5 bab subbab, yaitu yang pertama orientasi usaha, yang kedua inovasi usaha, yang ketiga bisnis model Canva, yang keempat uraian pendapatan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Selanjutnya yaitu orientasi usaha. Lele merupakan jenis ikan yang digemari masyarakat dengan rasa yang lezat, daging empuk, duri teratur, dan dapat disajikan dalam berbagai macam menu masakan. Pengembangan usaha budidaya ikan lele semakin meningkat setelah masuknya jenis ikan lele ke Indonesia pada tahun 1985. Keunggulan budidaya lele antara lain tumbuh lebih cepat, jumlah telur lebih banyak, dan lebih tahan terhadap penyakit. Ikan lele merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang memiliki peluang besar yang cukup menjanjikan. Lele adalah ikan budidaya air tawar yang sangat populer. Produksi budidaya meningkat tajam tiap tahun. Hal ini dikarenakan luasnya pasar bagi ikan lele. Budidaya lele berkembang pesat dikarenakan dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas dengan padat tebar yang tinggi. Teknologi budidaya relatif mudah dikuasai oleh masyarakat, pemasarannya relatif mudah, dan modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah. Sehingga saya membuka bisnis usaha ternak lele berkualitas prima dengan pemeliharaan ikan lele dari bibit hingga ikan lele siap jual. Namun, tidak hanya itu, lele ini juga dipastikan memiliki kualitas yang baik, sehingga sangat diperhatikan tentang kesehatannya dan pakannya agar dapat tumbuh besar dengan kualitas yang prima. Selanjutnya yaitu inovasi usaha. Pada bisnis ini saya memakai inovasi kolam lele. Budidaya ikan lele terus berkembang dengan pesat seiring dengan meningkatnya permintaan pasar. Berbagai inovasi pun terus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam budidaya ikan lele. Beberapa inovasi yang umum dilakukan ialah inovasi kolam lele. Untuk kolam lele sendiri secara umum sebagai berikut. Yang pertama, kolam terpal. Yang kedua kolam tanah, yang ketiga kolam beton, dan yang keempat yaitu kolam fiber. Namun kita harus juga memperhatikan beberapa faktor, diantaranya adalah luas lahan, modal, kualitas air, iklim, dan skala usaha. Dari penjelasan di atas, usaha bisnis ternak lele ini mempunyai inovasi kolam lele berupa pemanfaatan drum dan tong besar sebagai kolam lele dengan membuat jalur untuk mengisi dan pembuangan air di dalamnya. Untuk inovasi kolam yang pertama yaitu menggunakan kolam dari tong besar. Dalam bisnis ini saya memiliki ukuran tong 120 liter dengan jumlah tong 3. Nah, untuk kapasitas per tongnya yaitu 120 ekor bibit ikan lele dengan asumsi 1 ekor lele untuk 1 liter air. Selanjutnya yaitu total bibit 360 dari 120 ekor untuk 1 tong dikalikan 3 jadi 360. Selanjutnya yaitu inovasi kolam dari drum. Untuk ukurannya 150 liter dan 60 liter. Di sini saya mempunyai 3 tong drum dengan 2 drum ukuran 150 liter dan 1 drum ukuran 60 liter. Untuk kapasitasnya hampir sama dengan kolam tong besar, yaitu untuk 1 ekor lele
untuk 1 liter air. Di sini saya mempunyai 150 ekor untuk ukuran 150 liter dan 60 ekor untuk ukuran 60 liter. Untuk total bibitnya yaitu sama 360 ekor, dikarenakan 150 ekor saya mempunyai 2 tong, jadi 300, dan untuk ukuran 60 liter ada 60 ekor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas, yaitu BMC, dari bisnis usaha ternak lele berkualitas prima. Yang pertama yaitu Key Partners. Di sini ada supplier bibit, supplier pakan, distributor, laboratorium pengujian kualitas air. Selanjutnya yaitu Key Activities, ada pembenihan, pembesaran, panen, dan pemasaran. Selanjutnya Key Resources, ada kolam budidaya, sumber air bersih, bibit unggul, pakan berkualitas, dan tenaga kerja yang terlatih. Selanjutnya yaitu Value Propositioning, yaitu yang pertama lele segar dengan ukuran seragam, bebas penyakit, harga kompetitif dan berkualitas, pengiriman sesuai dan tepat waktu, dan sertifikasi halal dan keamanan pangan. Selanjutnya yaitu Customer Relationship. Di sini ada layanan pelanggan dengan baik, program loyalitas, dan garansi kualitas. Lalu channel, di sini ada penjualan secara langsung dan kerjasama dengan rumah makan. Selanjutnya yaitu customer segment, ada pasar tradisional, rumah makan, dan konsumen rumahan. Selanjutnya yaitu cost structure, ada biaya investasi dan biaya operasional produksi. Dan yang terakhir yaitu revenue stream, ada di penjualan ikan lele hidup dan jasa konsultasi budidaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cost structure atau rancangan biaya daripada bisnis usaha ternak lele berkualitas prima, yaitu yang pertama biaya investasi, di mana biaya investasi ini adalah biaya yang kita keluarkan di tahap awal ketika kita membuka sebuah usaha, di mana itu sebagai modal utama yang nantinya hanya perlu pemeliharaan saja, tidak perlu mengeluarkan secara berkala. Di sini ada kolam drum dengan harga per satuan drumnya yaitu 110 dengan jumlah 3 buah, total 330.000. Selanjutnya kolam tong besar dengan harga per satuan tong 70.000, jumlah 3 buah, total 210. Selanjutnya peralatan budidaya harga 200.000, jumlah 1 set, total 200.000. Selanjutnya peralatan panen harga 100.000, jumlah 1 set, total 100.000. Untuk total keseluruhan untuk biaya investasi berada di angka 840.000. Selanjutnya yaitu biaya operasional produksi, di mana biaya ini berlangsung untuk dari awal memulai bisnis hingga penjualan ikan lele. Di sini kita asumsikan untuk penjualan atau ikan lele siap jual itu ketika berumur 4 bulan. Jadi yang pertama yaitu benih ikan lele, untuk harga per satuan ikan lele, persatuan bibit tadi berada di angka 200 perak dengan jumlah 720 ekor, total 144.000. Selanjutnya pakan ikan lele dengan harga 125 per bulannya, untuk jumlah 4 bulan, total 500.000. Selanjutnya obat dan vitamin ikan dengan harga 50.000 untuk per satuan per bulan, untuk 4 bulan jadi 200.000. Listrik juga sama, yaitu di angka 30.000 per bulannya, untuk 4 bulan jadi 120.000. Jadi untuk total daripada biaya operasional produksi dari awal kita pembenihan hingga lele siap jual
yaitu berada di angka 964.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uraian pendapatan satu kali panen, yaitu di umur 4 bulan. Yang pertama, jumlah ikan lele yang kita punya 720 ekor dari per tongnya tadi. Namun tidak dapat kita pungkiri, kita harus adanya perhitungan asumsi angka kematian di mana berada di angka 5%. Untuk jadi total jumlah akhir ikan lele yang kita punya ada di angka 684 ekor. Untuk bobot satuan ikan lele yaitu 125 gram. Dengan bobot seluruh ikan lele yang kita punya yaitu 684 ekor tadi, kita jumlah semuanya jadi 85,5 kg. Untuk jumlah ikan lele per kilonya ada di 8 ekor, jadi 1 kilo berisi 8 ekor ikan lele. Untuk harganya per kilonya ada di angka 22.000. Jadi total pendapatan dari harga per kilo kita kali dengan jumlah seluruh bobot ikan lele tadi yaitu 22.000 dikali 85,5 kilo dapat di angka 1.881.000 rupiah. Yang terakhir yaitu kesimpulan berikut yang dapat disampaikan dalam bisnis usaha ternak lele berkualitas prima ini adalah: 1. Inovasi yang diterapkan pada bisnis usaha ternak lele berkualitas prima ialah pembuatan kolam lele dari drum dan tong besar. Selanjutnya, penerapan bisnis model Canva pada usaha ini antara lain yaitu yang pertama value proposition, customer segment, channel, customer relationship, revenue stream, key activities, key resources, key partnership, dan cost structure. Terima kasih. Demikian atas presentasi saya dalam rangka pemenuhan tugas EAS mata kuliah kewirausahaan. Sekian dan terima kasih.